Di tengah gemuruh pro dan kontra, Reza Gladys dan sang suami At-Taubah Mufid tampak tenang dan percaya diri. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut, keadilan yang sesungguhnya. Huru-hara kasus dugaan pemerasan dan tindak pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani hingga kini terus menuai pro kontra. Meski statusnya sudah tersangka, namun sampai kini ia masih juga belum menjalani BAP terkait laporan Dr. Reza Gladys tersebut. Ditemui dalam sebuah acara kemarin, Reza dan sang suami At-Taubah Mufid mengaku telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Sementara itu, sang kuasa hukum Julianus Sembiring meluapkan kegeramannya atas permintaan penundaan penahanan dan meminta agar Nikita serta asistennya Mail Syaputra yang sudah ditetapkan sebagai tersangka segera dilakukan penahanan paksa. Pokoknya kita percayakan proses hukum kepada Polda Metro Jaya. Kita tunggu aja sampai masanya selesai semua. Ya, tunggu aja. Nanti kalau lebih jelasnya ke kuasa hukum kita sudah. Kita percaya pokoknya penuh Polda Metro Jaya, mudah-mudahan tegak lurus, pokoknya Pokoknya intinya kita ibaratnya KPK itu sekarang menjadi tersangka. senang sih karena udah ada yang mau semua ini terjadi. Asas presumption of innocence, ya, asas praduga tak bersalah itu kami hormati, ya. Kami sebagai penasihat hukum dari klien kami sangat menghormati itu. Tetapi penyidik dalam hal ini dilindungi dalam satu konstitusi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam pasal 18 memiliki kewenangan, ya, memiliki kewenangan untuk menilai apakah permohonan untuk diundurkan hadirnya kedua orang tersangka ini dapat diterima atau tidak dapat diterima. Dari unsur subjektif yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP sudah terpenuhi menjadi unsur objektif. Maka ini harus ditahan. Ya. Yang kedua, unsur objektif yang terkait di dalam pasal 21 ayat 4 disebutkan dengan ancaman di atas 5 tahun, ini juga sudah terpenuhi. Maka menurut kami tidak ada lagi alasan bagi pihak penyidik untuk tidak melakukan upaya-upaya paksa, ya, terhadap kedua tersangka untuk kemudian melakukan penahanan terhadap kedua tersangka agar kepentingan hukum dan kepastian hukum dapat dijamin untuk seluruh warga negara karena ada azas equality before the law yang harus dihormati penyidik. Meski enggan berbicara banyak, namun At-Taubah menyinggung bahwa semua orang di mata hukum termasuk Nikita yang bahkan sampai detik ini dianggap masih terus melakukan berbagai sindiran lewat media sosial. Dirinya juga berharap agar publik tidak terkena penggiringan opini yang diduga belakangan gencar dilakukan oleh Nikita. Itu nggak boleh kita kasih tahu karena itu adalah barang bukti dan jadi hukum acara. Mungkin itu udah masuk hukum acara, nanti aja di pengadilan dia membuktikannya. Tapi masih bingung kakak Reza juga katanya eksis lah apa di Instagram. Ya pokoknya jangan gampang tergiring opini. Kita percayakan dulu kepada Polda Metro Jaya, mudah-mudahan Polda Metro Jaya tegak lurus. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia menunggu. Kasih jalan sambil jalan. Apa dok? Menunggu keadilan. Kenapa? Semua sama di mata hukum ya, mau siapapun semua sama di mata hukum. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan aja. Jadi kami dari penasihat hukum Dr. Reza Gladys menyampaikan dalam peristiwa-peristiwa ini kami melihat setelah ditetapkannya kedua orang ini menjadi tersangka, salah satu tersangka berinisial NM yang melalui media sosialnya telah melakukan beberapa peristiwa-peristiwa yang kami anggap
sudah melakukan pidana yang berulang. Pihak kuasa hukum Reza Gladys juga menyebut adanya hal janggal terkait ponsel milik Dr. Oki yang sempat dijadikan barang bukti namun telah digunakan kembali setelah mengajukan pengajuan pinjam. Ia pun menduga bahwa Nikita bukan hanya tidak kooperatif namun juga dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti. Sebagai bentuk kekecewaan, ia bahkan berencana mengadukan Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya ke Irwasum Polri atas dugaan tindak melaksanakan normatif hukum acara. Julianus juga menyinggung soal penahanan Fadel Bajideh terkait kasus yang dilaporkan Nikita, namun ditahan dengan sangat cepat. Dari beberapa terlapor, salah satu barang bukti, ya saya buka ini ya, salah satu barang bukti yang dimiliki yang sudah disita oleh penyidik dengan inisial Dr. O, ya, barang bukti handphone milik Dr. O itu besoknya, ya, setelah Dr. O ini dipanggil, besoknya dia melakukan permohonan pinjam pakai dan dia diizinkan, ya, oleh atasan penyidik. Nah, artinya unsur pertama tadi bahwa kami melihat adanya perbuatan pidana yang berulang. Kedua, kami melihat tidak kooperatifnya, ya, dari kedua tersangka sampai dengan pemanggilan hari ini. Ketiga, kami meragukan bahwa dengan kejadian pinjam pakai barang bukti yang dimohonkan dan diizinkan oleh atasan penyidik terkait handphone milik Dr. O ini, kami khawatirkan adanya penghilangan barang bukti. Seperti diketahui, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Februari 2025, alih-alih ditahan, Nikita masih tetap menjalankan berbagai kegiatannya. Ia juga aktif di media sosial, saling sindir dengan sejumlah pihak, mulai dari Dewi Persik, Fitri Salhuteru, hingga Sheila Solkia. Dalam siaran langsungnya kemarin, Nikita pun menyindir sang seteru yang menggelar acara fashion show. Tak hanya menuding Sheila membayar selebriti untuk datang ke acaranya, namun juga produk yang ditampilkan bukan asli ciptaannya. Ular adalah ular. Mau bikin apapun tetap ular. Ular mau ngundang siapapun pasti bayar. Ya, dia mau bikin acara apapun tidak ada yang gratis. Artis-artis yang dipakai itu semuanya bayar. Ya, jadi jangan kalian pikir wah keren ya, Sheila Ular ini fashion show pakai artis ini artis itu. Artisnya itu semua dibayar. Ingat ya, dibayar. Ingat, dibayar. Tidak ada yang gratis dan mereka bukan temennya ular. Mereka profesional, dibayar. Ya, dia sengaja itu. Make ini, make itu, make ini, make itu gitu. Tetap aja barang-barangnya itu produk orang lain dia bikin seolah-olah barangnya dia itu, apalagi baju. Udahlah. Fashion show tahunan kita. Sebenarnya ini acara tahunan. Yang kedua, tahun kedua. Yang pertama kemarin Portugala. Yang ini fashion show sama dengan perempuan Indonesia. Sebenarnya harus berkarya. Kita nggak boleh berhenti gitu aja, apalagi karena sebuah kesalahan yang kecil gitu. Jadi kita stop itu jangan. Kita harus terus tetap berkarya. Sikap Nikita yang terkesan tetap santai meski telah resmi menjadi tersangka mendapat sentilan pedas dari Arif Panda, asisten Sheila Solkia. Menurutnya, jika memang Nikita merasa tidak bersalah seperti yang selama ini digembar-gemborkan, mengapa harus takut menjalani pemeriksaan polisi? Tak hanya itu, Panda juga menegaskan bahwa cepat atau lambat bangkai pasti akan tercium juga. Kalau menurut aku, kalau misalnya dia nggak ngerasa bersalah dan kalau itu kan mengikuti endorsement yang seperti pengacaranya bilang itu adalah endorsement, diduga itu adalah endorsement, ya udah datang aja. Lo kan cuma endorse kan, ya udah datang aja. Kenapa harus takut gitu? Sportif dong, kooperatif. Ya. Sebagai warga Indonesia yang baik, menurut aku Kooperatif. harus kooperatif. Gitu. Dan tegak lurus ya. Iya, aku pun juga ntar kalau ada panggilan aku akan kooperatif, sangat kooperatif.
contohnya saya juga pernah seperti itu. Iya, kooperatif kan Mbak? Kooperatif dong. Gemes nggak sih apa Kalau gimana kesel sih? nggak kesel sih itu bukan ranah ya. kapasitas aku ya, bukan ranah aku. Cuman ya kenapa saat orang udah ditetapkan tersangka, dia orang yang paling korporan, paling yang semangat banget ngingatin orang kalau seseorang udah tersangka, giliran dia yang tersangka. Ya seperti itulah ya, segala macam. Silakan rangkum sendiri. Udah males ngomong ya. Ngomong ya. Kita yang harus ngalah. Tanya kooperatif aja. Misalnya kooperatif aja sayang, karena cepat atau lambat bangka yang disembunyikan akan tercium juga, ya gitu. Apa bangkai itu? Nantikan, ya. Tidak membahas babu di sini ya guys ya. Tidak membahas babu guys. Jadi kalau babu biar sama yang lain-lain aja yang bahas. Kalau si Burik itu urusan kalian guys, kalian bisa mengatasi guys. Kalau babu-babunya Panda biar orang lain aja yang bahas. Kalau gue yang bahas terlalu tinggi. Fitri Salhuteru sebagai salah satu sosok yang belakangan berseteru dengan Nikita Mirzani juga turut memberikan sindiran pedas. Secara belak-belakan, Fitri mengatakan kepada para penggemar Nikita untuk mendukung sang idola secara langsung ke Polda Metro Jaya daripada sibuk menyerangnya lewat media sosial. Ia pun sempat menyarankan kepada sang seteru untuk fokus dengan kasusnya. Jangan justru membuang energi menyerang pihak lain. Benar. Kitanya aku tuh ketawa salah ya, marah salah. Padahal kalau kalian itu mau bikin aku emosi itu susah, nggak akan bisa. Kalau urusan sosmed bikin aku emosi itu nggak akan bisa. Semangat pokoknya. Semangat ya, semangat menumpas manusia-manusia halu, manusia-manusia yang wannabe idolanya yang kriminal. Nah itu semangat kalian menumpas, lawan betul. Semangatin tuh. Kalau kalian semangatin, kalian sekarang ke Polda, semangatin dia untuk bisa menghadapi masalahnya dengan benar dan baik sesuai dengan ucapan dia yang so jago. Nah, sekarang kalian gak usah semangatin di sini. Kalau kalian memang benar-benar mencintai, mendukung dan menyemangati, sana kalian ke Polda. Sana sekarang kalian ke Polda ya. Gak usah semangatin ketak-ketik. Dia tidak perlu pujian dan dukungan di dunia maya. Boleh nggak saranin aja, mendingan fokus sama kasusnya daripada sibuk ngelaporin orang-orang. Pakai energi dan tenaganya itu untuk menghadapi kasus yang sedang dihadapi. Karena saya baca di berita kan kasusnya lumayan berat ya. Ada undang-undang Pemerasan. TPPU atau pemerasan gitu. Ya sudah, kalau memang saya dilaporkan, ya sudah saya akan hadapi gitu. Tapi yang jelas dulu laporannya apa, yang dilaporkan siapa, barang buktinya apa gitu. Ya jangan gini loh, kan banyak nih orang-orang di Indonesia ini ya ngegebuk orang mau digebuk balik nangis gitu. Itu cemen namanya ya.